Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dari Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang teori perkembangan sosial pada diri anak beserta contoh yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, berbicara tentang teori perkembangan sosial, maka kita akan dihadapi dengan yang namanya proses perkembangan dan pembentukan karakter pada diri anak. Sebelum kita masuk, teori-teori apa saja yang dapat mempengaruhi proses perkembangan pada diri anak, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teori perkembangan sosial dan pembentukan karakter itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak mengacu pada bagaimana anak berubah dan bertumbuh dari masa kecilnya. Dan teori perkembangan anak ini terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu mulai dari lingkungan sosialnya, emosional yang ada pada dirinya, sampai dengan kognitifnya yang ada pada diri anak. Dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, kita dapat memahami serta memprediksi hal apa saja yang dapat kita gunakan sebagai pembentukan karakter pada diri anak, dari mulai dia kecil sampai dengan dewasa kelak. Berbicara tentang pembentukan karakter pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman dari hubungan yang dialami setiap anak, yaitu mulai dari hubungan dia dengan diri sendiri, hubungan dia dengan lingkungannya, sampai dengan hubungan dia dengan Sang Pencipta. Setiap hasil hubungan tersebut inilah yang nantinya dapat mengantarkan anak pada pemahaman tentang nilai dan keyakinan yang ada pada dirinya. Nah, cara anak mengalami bentuk hubungan tersebut akan menentukan bagaimana cara dia memperlakukan dunianya. Di mana nantinya pemahamannya negatif akan berimbas kepada perlakuan yang negatif pula untuk dunianya, dan pemahaman yang positif akan berimbas pada perlakuan yang positif juga untuk dunianya. Akan tetapi tidak hanya itu, kesiapan orang tua serta pendidik dalam pembentukan karakter anak juga sangat mempengaruhi. Baiklah teman-teman, kalau tadi kita membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan teori perkembangan sosial pada anak dan pembentukan karakter yang ada pada diri anak, sekarang kita masuk ke teori-teori apa saja yang mempengaruhi proses perkembangan pada diri anak. Ada banyak sekali para ahli yang mengemukakan berbagai macam teori-teori yang mempengaruhi proses perkembangan sosial pada diri anak. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan dari sudut pandang para ahli dari Barat dan dari sudut pandang para ahli dari Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas dari sudut pandang para ahli Barat tentang perkembangan sosial anak. Menurut para ahli Barat, perkembangan sosial pada diri anak terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama adalah teori nativisme, yang kedua teori empirisme, dan yang terakhir yang ketiga adalah teori konvergensi. Yang pertama ada teori nativisme, di mana teori ini menyatakan bahwa manusia berkembang tergantung dari potensi yang dibawa sejak lahir, atau yang biasa kita sebut dalam pandangan agama, teori ini disebut dengan fitrah. Yang kedua ada teori empirisme, di mana teori ini menyatakan bahwa manusia lahir diibaratkan kertas putih tanpa noda. Dan teori ini juga menyatakan bahwa pribadi seseorang dibentuk berdasarkan lingkungannya. Yang ketiga ada teori konvergensi, di mana teori ini merupakan gabungan antara teori nativisme dan teori empirisme. Teori ini menggabungkan antara unsur bakat dan lingkungan, di mana kedua hal tersebut dinilai saling memiliki pengaruh dalam proses perkembangan anak. Teori ini dipelopori oleh William. Ia menyatakan bahwa semua yang berkembang dalam diri individu ditentukan oleh faktor pembawaan sekaligus juga faktor lingkungannya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang perkembangan pada diri anak menurut ahli Barat, sekarang kita akan membahas teori tentang perkembangan anak dari sudut pandang ahli Indonesia. Di mana menurut para ahli Indonesia, teori perkembangan sosial pada diri anak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, yang kedua adalah Tri Pusat Pendidikan Anak, di mana menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, ia berpendapat bahwa pendidikan hendaknya
diarahkan pada usaha untuk membentuk muslim yang berbudi pekerti luhur, yang alim dalam agama, dan yang terakhir adalah paham masalah ilmu keduniaan. Yang kedua, menurut Tri Pusat Pendidikan Anak, di mana ia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan dalam keluarga, yaitu yang dipengaruhi oleh ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, pengasuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendidikan di sekolah, di mana ini dipengaruhi oleh guru, pegawai, teman sebaya, pelajaran, kurikulum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dipengaruhi oleh pendidikan di masyarakat umum, di mana ini dipengaruhi oleh interaksi sosial, struktur, tradisi atau budaya, teknologi, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Di mana ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi proses perkembangan pada diri anak dalam bidang pendidikan. Baiklah teman-teman, itulah beberapa teori yang mempengaruhi proses perkembangan sosial pada diri anak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Jika ditanya apa sih contoh praktisnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, maka jawabannya adalah pada teori nativisme, di mana seseorang tidak akan lahir tanpa bantuan ayah dan ibu. Yang dimana menurut Johnny Locke, salah satu pelopor dari teori empirisme, ia menyatakan bahwa seseorang dilahirkan dari kertas kosong yang belum pernah ditulis. Jadi, sejak dilahirkan, seorang anak tidak mempunyai bakat atau pembawaan yang dia bawa sejak lahir, dan anak dibentuk sekendaknya pendidikan yang dipengaruhi oleh pendidik, lingkungan, dan pada aspek pendidikannya. Sedangkan menurut teori konvergensi, perkembangan pada diri anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau gen dan faktor lingkungannya, di mana dua faktor tersebut akan menghasilkan kecerdasan, tinggi badan, kecakapan membaca, dan lain sebagainya. Karena tanpa gen tidak akan ada yang namanya perkembangan pada diri anak, dan tanpa faktor lingkungan tidak akan ada yang namanya perkembangan pada diri anak. Karena pengaruh lingkungan tergantung pada karakteristik genetik bawaan yang ada pada diri anak, jadi dapat dikatakan bahwa dua faktor tersebut saling berinteraksi. Jadi intinya dapat kita simpulkan pada diri saya sendiri bahwa dari teori nativisme, salah satu contohnya, saya tidak akan ada di dunia ini tanpa bantuan ayah dan ibu. Dan bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, bola mata, dan lain sebagainya yang ada di diri saya itu sudah menjadi faktor pembawaan nativisme atau yang biasa kita sebut sebagai fitrah. Sedangkan faktor lingkungannya dapat saya contohkan pada diri saya, yaitu dari cara saya berbicara, dari cara saya bertingkah laku, itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Baiklah teman-teman, itulah contoh yang dapat saya simpulkan dari diri saya sendiri tentang teori perkembangan sosial pada diri anak melalui teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya tentang teori perkembangan sosial pada diri anak beserta contohnya. Ada salah kata dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.